Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sabina Diva Amelia Putri dengan NPM 20210105000968 sebagai mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap dari proses konseling yang saya lakukan sebagai upaya penyelesaian tugas akhir mata kuliah konseling traumatik. Selanjutnya ada materi pembahasan. Yang pertama ada deskripsi masalah klien, yang kedua ada tahap konseling, dan yang ketiga pemaparan video hasil konseling yang saya lakukan dengan klien. Yang pertama ada deskripsi masalah klien. Klien yang mengalami trauma akibat perselingkuhan orang tua berdampak terhadap emosional yang mendalam yang memengaruhi pandangan dan sikap klien terhadap pernikahan. Trauma ini menimbulkan perasaan tidak percaya. Klien merasa sulit untuk mempercayai pasangannya atau memiliki rasa takut yang mendalam bahwa hubungan romantis atau pernikahan pada akhirnya akan berakhir dengan pengkhianatan. Pengalaman masa kecil hingga remaja yang menyaksikan perselingkuhan orang tua dapat menciptakan pola pikir bahwa pernikahan tidak stabil atau bahwa hubungan yang tampak sempurna pun bisa hancur oleh perselingkuhan. Trauma mempengaruhi kemampuan klien untuk membangun hubungan yang sehat, menilai pasangan dengan objektif, atau bahkan mempertanyakan nilai-nilai cinta dan kesetiaan dalam pernikahan. Selain itu, klien bisa merasakan perasaan tertekan, cemas, atau bahkan depresi terkait dengan ketidakmampuannya untuk mengatasi dampak emosional dari perselingkuhan yang dialami oleh orang tuanya. Di dalam proses konseling terdapat 5 tahap, diantaranya yang pertama yaitu tahap pengantaran, di mana konselor menyambut klien. Konselor memberikan penjelasan tentang proses konseling, tujuan, serta peran mereka dalam sesi konseling. Yang kedua ada tahap penjajakan. Konselor menggali lebih dalam masalah yang dihadapi oleh klien dan konselor mencoba memahami perasaan, pikiran, serta situasi yang sedang dialami oleh klien. Yang ketiga ada tahap penafsiran. Konselor memberikan penafsiran terhadap informasi yang telah digali, termasuk pola-pola perilaku atau pemikiran yang mungkin menjadi sumber masalah. Yang keempat ada tahap pembinaan. Konselor bersama klien bekerja sama untuk merencanakan solusi atau langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir ada tahap penilaian. Konselor dan klien bersama-sama menilai apakah tujuan konseling telah tercapai dan apakah perubahan yang diinginkan sudah terjadi. Selamat menyaksikan. Selamat datang, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan kakak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sabina Diva. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi konselor pada sesi konseling kali ini. Sebelumnya saya juga izin tanya dan boleh dipersilakan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Via. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Saya adalah mahasiswa semester akhir. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Sebelumnya Mbak Via, saya mau tanya rumahnya di mana, Mbak? Rumah saya di Depok. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Kabar saya hari ini lagi kurang nyaman sih, Bu. Terus beberapa hari ini juga saya ada kayak merasa ada yang janggal gitu. Oke. Apa yang bisa saya bantu, Kak? Bagaimana ya, Bu? Belakangan ini saya selalu merasakan takut dan saya bingung mau mulai dari mana untuk ceritanya. Oke. Jadi di sini itu tempat yang insya Allah nyaman ya Kak. Kakak bisa menceritakan segala suasana hati yang sedang kakak rasakan saat ini. Kakak bisa ungkapkan dengan senyaman mungkin yang kakak mau, yang kakak bisa. Bagaimana ya, Bu? Belakangan ini saya selalu merasakan takut dan saya juga bingung mau mulai dari mana dan harus bagaimana. Oke. Jadi kakak bisa cerita
Terima kasih karena kakak sudah bersedia datang ke sini dan mau menceritakan perasaan yang kakak rasakan atau perasaan yang tidak nyaman yang sedang kakak rasakan. Jadi di sini kita sama-sama akan mencari solusi atau jalan keluar atas perasaan atau kendala yang sedang kakak hadapi. Apakah sebelumnya kakak sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum Bu, ini konseling pertama saya. Karena sebelumnya saya takut untuk datang ke konselor karena saya banyak stigma negatif, takut cerita saya tersebar kemana-mana. Kalau boleh saya tahu stigma negatif yang bagaimana yang kakak sudah dengar? Stigma yang negatif itu kan banyak dari teman-teman saya yang udah melakukan konseling. Jadi saya dengar-dengar tuh menurut saya negatif Bu. Jadi makanya saya takut untuk mencoba melakukan konseling. Oke. Dan saya pahami bahwa kakak mendapat stigma yang negatif atau mendengar stigma yang negatif tentang konseling. Pada akhirnya apa nih yang mendasari kakak untuk berani datang menemui saya untuk melakukan konseling? Saya memberanikan diri untuk melakukan konseling ini karena saya sudah tidak dapat mengontrol diri saya lagi Bu. Makanya saya membutuhkan konseling dengan Ibu. Oke. Tadi kan kakak bilang belum pernah melakukan konseling ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling, tujuan konseling, serta asas di dalam konseling itu sendiri. Jadi konseling ini merupakan sesi berbicara terbuka yang dilakukan oleh saya sebagai konselor dan Mbak sebagai klien dalam upaya mengentaskan atau mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang kakak hadapi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan konseling. Tujuan konseling itu yang pertama ya untuk membantu Mbak memahami perasaan yang Mbak hadapi, membuka pikiran Mbak untuk hal-hal yang lebih baik, serta membantu mengentaskan permasalahan yang dihadapi Mbak, entah itu untuk permasalahan tentang stres, memperbaiki hubungan, atau bahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat asas di mana yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Hal apapun yang terjadi di dalam konseling ini, apa yang Mbak ceritakan ke saya dan apapun yang solusi yang di akhirnya Mbak lakukan untuk menyelesaikan masalah Mbak itu akan dirahasiakan, dan terdapat juga asas keterbukaan di mana Mbak dapat dengan sukarela menceritakan hal-hal apa saja yang membuat Mbak tidak nyaman dan yang mengganggu kehidupan sehari-hari Mbak. Oke, itu aja sih Mbak yang harus Mbak pahami dalam konseling itu sendiri. Baik Bu. Saya menjelaskan tentang apa itu konseling. Apakah sekarang Mbak sudah siap untuk kita masuk sesi konseling? Ya, insya Allah saya siap Bu. Oke. Untuk lebih lanjutnya, boleh Mbak ceritakan apa nih yang membuat Mbak merasa takut atau Mbak merasa tidak nyaman atau bingung saat di rumah? Ibu, saya izin menceritakan cerita saya ya. Dari kecil itu sejak saya sekolah SD saya sering melihat orang tua saya selingkuh. Sejak SD saya sudah melihat hal-hal yang seharusnya saya nggak lihat di umur saya yang masih kecil ini. Saya sering melihat isi chatan antara orang tua saya dengan selingkuhannya. Saya pernah diajak pergi, bahkan makan bareng selingkuhannya. Waktu saya kelas 5 SD, tiba-tiba selingkuhan orang tua saya datang ke rumah dan marah-marah, bahkan menghina ibu saya. Oh gitu. Dari kamu SD ya. Saya coba mau tanya, kira-kira perselingkuhan ini kamu mulai sadari atau kayak oh ternyata rumah tangga kedua orang tua kamu ini tuh tidak baik, itu di umur berapa, di kelas berapa? Saya menyadari itu pada saat saya kelas 5 SD Bu. Oh, berarti saat kejadian dimana selingkuhan ini ke rumah. Ya. Terus reaksi kamu atau perasaan kamu pada saat itu
Apakah kamu masih ingat apa yang kamu rasakan? Yang pastinya sedih, Bu. Oh, sedih. Kesedihan itu kamu tunjukkan nggak ke orang tua kamu, atau kamu bilang kayak, kok bapak gini sih, kok orang tua saya gini sih gitu? Kesedihan itu saya dari kelas 5 saya tahu, saya pendem semuanya. Itu ceritanya dari yang Tadi yang kelas 5. Oh, perasaan saat kamu melihat itu, saat kamu menyadari bahwa keluarga kamu tidak baik-baik aja, perasaan kamu bagaimana? perasaan saya sangat sedih banget, Bu. Pas saya tahu orang tua saya melakukan hal seperti itu, dan di saat itu kan umur saya masih kelas 5 SD. Yang pastinya sedih, dan perasaan itu saya pendem selama saya dari umur segitu sampai saya sekarang sudah umur 22 tahun. Lalu bagaimana orang tua kamu, apakah masih bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan kamu dan adik-adik? Tadi kan kamu bilang kamu punya adik, kamu bilang tadi kamu merupakan anak pertama dari 3 bersaudara kan? Apakah orang tua kamu masih bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya? Masih, Bu. Berarti masih tinggal serumah nih ya? Masih. Apakah sejauh ini kamu merasa tertekan dengan situasi yang kamu hadapi atau kamu jalanin selama ini? Selama ini saya merasa tertekan, Bu. Tertekan karena mempunyai orang tua atau karena peristiwa tersebut? Karena peristiwa tersebut saya tidak bisa. Setelah kamu di peristiwa tersebut, apakah membuat kamu merasa tertekan? Yang pastinya saya sangat tertekan dengan peristiwa yang saya alami sekarang, Bu. Terus apakah ada dampak atau yang bikin kamu merasa tertekan itu? Dampak yang saya bikin merasa tertekan itu, saya merasa takut karena kan sekarang saya mempunyai pasangan, Bu. Jadi saya punya rasa trauma karena pengalaman saya yang saya punya. Sudah berapa lama kamu menjalin hubungan? Saya sudah menjalin hubungan 1 tahun dengan pasangan saya. Berarti sekarang pasangan kamu ini mau ngajak serius? Benar, Bu. Pasangan saya yang sekarang ingin mengajak saya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, saya seperti suami dan istri. Jadi saya punya rasa trauma akan hal itu untuk menikah. Oke. Saya ngerti dan saya paham sekali apa yang kamu rasakan pada saat itu. Kesedihan kamu, pasti kamu juga marah kan, kenapa harus kamu yang merasakan hal itu. Terus bagaimana tertekannya kamu menghadapi hari-hari kamu dengan perasaan trauma tersebut. Saya paham betul rasanya memang tidak enak, cuman banyak loh hal-hal yang bisa sebenarnya kamu jadikan motivasi atau perbaikan supaya kamu tidak terlarut-larut dalam perasaan seperti itu. Seperti misalnya kamu bisa menuangkan ketika kamu merasa sedih nih, kamu bisa mungkin kalau misal kamu hobi dengerin musik, kamu dengerin musik. Bagaimana supaya perasaan sedih itu tidak menguasai diri kamu gitu. Selanjutnya, ketika kamu merasa sedih, hal yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut, atau yang biasa kamu lakukan itu apa? Biasanya saya meluapkan itu dengan menonton film, atau saya jalan-jalan sendiri, misalnya kayak ke kafe, ke mall, atau kemanapun itu. Oke. Hal tersebut sudah cukup baik ya untuk kamu lakukan ketika kamu sedang merasa kesedihan yang amat mendalam. Sebenarnya ada cara lain atau banyak hal-hal lain yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasa sedih. Misalnya kamu menggambar, kamu belajar masak, supaya kamu dapat teralihkan dari pikiran-pikiran negatif atau perasaan-perasaan kesedihan itu untuk bagaimana respon atau
tanggapan pasangan kamu ketika kamu menceritakan ketakutan yang kamu rasakan untuk kamu lanjut ke jenjang berikutnya? Pasangan saya meyakinkan saya, Bu, bahwa dia menjamin itu semua tidak akan terjadi apabila kita sudah berumah tangga. Oke. Apalagi tadi? Untuk itu pasangan saya sudah meyakinkan, Bu, bahwa apabila kita berumah tangga itu tidak akan terjadi di dalam rumah tangga kami. Tetapi walaupun sudah diyakinkan seperti itu, saya tetap merasa cemas dan takut terjadi apa yang sudah menjadi pengalaman saya. Oke, dari kejadian yang Mbak alami, saya sangat paham betul perasaan yang Mbak rasakan saat ini. Rasa takut akibat peristiwa tersebut sangat mengganggu pikiran serta perasaan Mbak untuk memikirkan masa depan Mbak di kemudian hari. Ada beberapa hal yang Mbak bisa lakukan untuk mengatasi trauma. Yang pertama itu penerimaan dan pemahaman diri. Saya ingin mengajak Mbak untuk memberi ruang bagi diri Mbak untuk merasakan perasaan-perasaan yang muncul akibat trauma ini. Rasa takut, cemas, dan tidak ada kepercayaan adalah reaksi yang sangat wajar, terutama mengingat pengalaman masa lalu Mbak. Ini bukan sesuatu yang perlu Mbak sembunyikan atau rasa malu, tetapi sesuatu yang perlu dipahami agar kita bisa bergerak maju. Dan selanjutnya itu menggali dampak trauma. Seringkali perasaan takut dan tidak percaya yang Mbak alami berasal dari pengalaman yang sudah lama terjadi, yaitu perselingkuhan orang tua Mbak. Mengerti bahwa ketakutan ini muncul karena pengalaman masa lalu dan dapat membantu Mbak untuk melepaskan perasaan tersebut sedikit demi sedikit. Mari kita bersama-sama memahami dampak trauma ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan Mbak sekarang. Terus Mbak bisa melakukan terapi untuk mengatasi trauma, dan Mbak bisa membangun kepercayaan diri. Saya ingin Mbak memulai fokus pada diri sendiri dan membangun rasa percaya diri Mbak, mengingat penghargaan terhadap diri Mbak sendiri adalah langkah yang sangat-sangat penting ketika Mbak merasa lebih aman dengan diri Mbak sendiri. Anda akan merasa lebih siap untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Selanjutnya itu Mbak bisa membangun kepercayaan dalam hubungan. Membangun kembali kepercayaan itu tidaklah mudah Mbak, terutama setelah pengalaman yang menyakitkan. Namun saya ingin Mbak mengingat bahwa meskipun orang tua Mbak mungkin mengkhianati kepercayaan itu, tidak semua hubungan harus diwarnai dengan hal itu Mbak. Kepercayaan bisa dibangun kembali dan ini adalah proses yang kita lakukan bersama. Komunikasi terbuka dengan pasangan. Coba jika Mbak sudah berada dalam hubungan atau berencana untuk memulai hubungan serius, sangat penting untuk berbicara secara terbuka dengan pasangan Anda, dengan pasangan Mbak tentang ketakutan yang Mbak rasakan. Kejujuran ini akan membantu pasangan Mbak untuk memahami perasaan dan bersama-sama menciptakan ruang yang aman dan mendukung. Selanjutnya, mengatur batasan yang sehat. Di dalam hubungan, sangat penting untuk menetapkan batasan yang sehat. Mbak berhak untuk merasa aman dan dihargai dalam hubungan Mbak. Mari kita bekerja sama untuk menentukan batasan-batasan yang akan membuat Mbak merasa lebih aman sekaligus menjaga kepercayaan dan kesetiaan. Yang selanjutnya itu Mbak bisa memberikan waktu untuk penyembuhan diri Mbak dulu. Oke, saya ingin Mbak memberi diri Mbak waktu untuk sembuh. Proses ini membutuhkan waktu dan penting bagi Mbak untuk merasa siap dan stabil sebelum melangkah lebih jauh. Mencari dukungan sosial. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang yang Mbak percayai, teman-teman atau keluarga yang memahami situasi Mbak dan bisa memberikan kenyamanan dan perspektif yang berbeda. Mbak tidak perlu menghadapi ini sendirian, Mbak. Belajar memahami dan mengubah pola pikir. Coba selama perjalanan konseling ini kita akan bekerja
untuk menggali pola pikir yang mungkin masih terbawa dari masa lalu seperti ketakutan yang berlebihan akan perselingkuhan atau kegagalan hubungan. Kita akan berusaha untuk mengganti pola pikir tersebut dengan cara pandang yang lebih realistis dan positif. Menciptakan pengalaman positif dalam hubungan. Proses ini juga melibatkan menciptakan pengalaman-pengalaman yang baru, yang positif dalam hubungan Mbak saat ini atau di masa depan. Ketika Mbak mulai merasakan ada pengalaman hubungan yang sehat dan saling mendukung, itu akan membantu menggantikan ketakutan atau trauma masa lalu dengan kenangan yang lebih baik. Tapi Mbak, rasa takut itu hal yang sangat normal, terutama ketika kita sudah mengalami suatu peristiwa yang sangat amat mengecewakan di dalam hati. Namun cobalah untuk memulai dengan langkah kecil, misalnya kayak Mbak sharing sama orang-orang yang lebih berpengalaman, atau Mbak ikut seminar pernikahan atau apapun itu, supaya Mbak tahu nih apa hal-hal yang bisa Mbak lakukan di kemudian hari untuk mencegah agar tidak terjadinya seperti peristiwa yang Mbak alami. Oke, baik. Saya sangat paham atas situasi yang Mbak hadapin dan apa yang Mbak rasakan. Rasa takut yang Mbak alami saat ini untuk Mbak masuk ke jenjang berikutnya dengan pasangan Mbak itu terjadi karena pengalaman Mbak di masa lalu di keluarga itu sendiri. Baik, di dalam konseling ini ada teknik yang namanya emotional freedom technique atau IFT, di mana teknik ini merupakan salah satu teknik terapi yang dipergunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah emosional dan fisik dengan cara memadukan prinsip-prinsip psikologis dan akupuntur. Jadi pada teknik EFT ini juga dikenal dengan istilah typing karena melibatkan ketukan ringan typing pada titik-titik tertentu di tubuh sambil berfokus pada masalah atau perasaan yang dihadapi. Nah, di dalam teknik EFT ini berfokus pada hubungan antara tubuh, pikiran, dan perasaan Mbak. Jadi Mbak sebagai klien akan saya minta untuk mengucapkan pernyataan seperti meskipun saya merasa cemas tentang ujian ini, saya menerima diri saya apa adanya, tapi sambil Mbak typing di area-area tertentu ya Mbak. Selanjutnya pada teknik ini juga dapat membantu Mbak untuk mengurangi stres, kecemasan, rasa sakit, trauma, dan berbagai masalah emosional lainnya. Jadi teknik ini nanti kita akan praktekkan bersama-sama, dimana nanti Mbak tap-tap di bagian sini sambil atur pernapasan, terus Mbak tap-tap di atas kepala sini, terus di alis, terus di pelipis sini, di sini, di area sini, di sini, terus di tulang V di sini leher, terus di ketiak, sama terakhir di sini.
Oke, pertama ikutin saya dulu ya Mbak. Mbak tap-tap di atas kepala sambil atur pernapasan. Terus Mbak tap-tap di alis. Mbak tap-tap di pelipis. Terus di pipi. Terus di bawah hidung. Terus di dagu. Di tulang V leher, dada, terus di ketiak, terus di bawah jari. Sambil Mbak ikutin ucapan saya ya. Mbak, meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya merasa cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. saya tetap menerima diri saya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya merasa cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. tetap menerima Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya cemas, saya tetap menerima diri saya apa adanya. Oke, setelah kita melakukan teknik EHT yang tadi kita ulang beberapa kali, saya melihat beberapa perubahan yang terjadi pada Mbak. Saya memperhatikan Mbak mulai lebih terbuka mengenai rasa takut dan rasa takut yang Mbak alami tentang pernikahan, tetapi ada juga masih saya melihat kecemasan ketika Mbak membahas topik ini. Lalu saya juga melihat perubahan yang terjadi, Mbak mulai lebih mampu memisahkan perasaan Mbak tentang pengalaman orang tua dan pandangan Mbak terhadap hubungan Mbak di masa depan. Lalu saat proses konseling juga kita sudah mencoba beberapa kali teknik untuk mengatasi rasa takut Mbak terhadap pernikahan, dan kita akan terus bekerja sama dengan itu untuk mengurangi kecemasan dan trauma dari pengalaman masa lalu Mbak. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu melakukan sesi konseling pada hari ini? Saya merasa sedikit lebih tenang, Bu.
tetapi saya masih merasa sedikit takut juga. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menghadapinya sendirian. Oke, saya sangat paham tentang perasaan yang kamu rasakan saat ini, perasaan takut tersebut. Cuman saya selalu mendukung apapun yang kamu lakukan. Kamu tidak perlu takut karena kamu tidak pernah sendirian. Banyak orang di sekitar kamu yang siap membantu kamu. Terima kasih banyak Bu, saya rasa saya butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Oke, untuk ambillah waktu yang kamu butuhkan, pikirkan baik-baik, rasakan baik-baik apa yang terjadi. Namun pesan saya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan, banyak kegiatan positif lainnya yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu berkembang menjadi lebih baik. Baik, menurut saya sesi konseling kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jika kamu masih membutuhkan bantuan saya, silakan datang kembali, kita atur jadwal sesi konseling berikutnya. Baik, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Tuhan.